Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Dan Malaksono. Saya dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bioteknologi Aquaculture dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hengki Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriopreservasi. Nah, apa sih kriopreservasi itu? Kriopreservasi itu merupakan salah satu cara untuk menjaga genetika dengan mengembangbiakan secara buatan. Nah, teknik kriopreservasi ini biasanya dilakukan untuk pengawetan sperma yang ditujukan untuk supaya sperma itu awet dan tahan lama, atau bisa untuk dikirimkan ke luar kota dengan tujuan untuk dipijahkan dengan sperma tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih bentuk penerapan dalam sistem teknik genetika kriopreservasi ini. Nah, metode yang diterapkan sudah banyak dilakukan pada unggas, mamalia, bahkan manusia. Dan pada bidang aquaculture atau budidaya ini biasanya kriopreservasi ini dilakukan pada ikan. Nah, yang sudah dilakukan yaitu pada ikan carp, ikan salmonid, tilapia, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kriopreservasi ini dilakukan dengan tujuan yaitu tadi untuk pengawetan sperma, yang mana nanti akan dilakukan pemijahan, dan pengawetan sperma ini bertujuan untuk bisa dikirimkan ke luar kota atau ke daerah lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur kerja dari kriopreservasi ini pada ikan. Nah, kriopreservasi ini dilakukan dengan cara yaitu pertama, kita melakukan koleksi sperma dan pengencer sperma dengan bahan pengencer atau extender. Kemudian yang kedua yaitu penambahan bahan pengawet atau krioprotektan. Nah, di sini perlu kalian tahu krioprotektan itu bisa diartikan yaitu glukosa, yang dimana pada dilakukan dengan suhu dingin, sperma tersebut tidak merusak sel pada bagian sel-sel dari sperma tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengepakan gamet pada wadah pemeliharaan atau filling. Kemudian 4, ekuilibrasi. Kemudian yang kelima yaitu penyimpanan pada nitrogen cair atau freezing. Nah, yang keenam yaitu pengenceran kembali atau bisa disebut dengan thawing. Nah, untuk thawing sendiri kita perlu mengkaji literatur berapa suhu yang baik untuk pengenceran agar sel yang telah kita awetkan itu tidak mati. Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan apa sih keuntungan kriopreservasi ini atau bisa disebut kita mengirimkan sperma dibandingkan mengirimkan induk yang unggul. Nah, di sini saya akan jelaskan keuntungan itu yaitu kita bisa lebih efisien, kemudian lebih terjamin kualitas spermanya, karena dari kualitas yang kita dapatkan itu kita bisa menentukan kualitas benih yang kita dapatkan. Kemudian tidak menimbulkan resiko kerugian seperti induk sakit atau induk mati dan lain-lain. Nah, kalau kita mengirimkan sperma beda dengan kita mengirimkan induk yang unggul. Kalau induk yang unggul bisa saja di dalam perjalanan kita membawanya ke luar kota dalam keadaan stres atau bisa dalam keadaan sakit, dan kondisi itu tidak menentu pada saat kita bawa ke luar kota. Nah, itu yang bisa diperoleh dari keuntungan kriopreservasi ini. Kemudian ada juga
tahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, beda dengan yang induk tadi, kan tadi sudah dibilang kalau induk kita sakit dan di dalam perjalanan itu mati, bahwasannya kita harus mengirimkan induk yang baru lagi kan. Kalau sperma ini beda. Kalau kita mengirimkan sperma itu dalam keadaan yang sudah kita isolasi atau keadaan di dalam box dengan keadaan suhu yang dingin atau terjaga. Mungkin itu saja keuntungan yang bisa saya simpulkan dari kriopreservasi ini. Sekian, terima kasih video singkat yang sudah saya buat tentang penjelasan kriopreservasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.